atau serangan asma yang lebih parah lagi bisa masuk ICU. Jadi ini yang bisa kita hindari. Jadi dengan mengajarkan kepada pasien bahwa obat controller yang harus dengan teratur digunakan setiap hari, itu bisa mengurangi banyak biaya-biaya lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai penggunaan diskus tadi. Ya, sudah ada penelitiannya, itu dilakukan di 2008, di penelitiannya melihat antara 3 laju inspirasi. Jadi laju inspirasi 30 liter per menit, laju inspirasi 60 liter per menit, dan juga 90 liter per menit. Yang 30 liter per menit, kalau yang turbohaler, itu hanya mengeluarkan sekitar 50% dari dosis. Sementara kalau yang diskus, dia bisa mengeluarkan bahkan sampai 89% dari dosisnya. Untuk yang 60 liter per menit, itu kalau turbohaler 72%, kalau yang diskus bisa mengeluarkan 95%. Untuk kecepatan 90 liter per menit, itu dua-duanya bisa mengeluarkan di atas 90%. Jadi artinya, dengan menggunakan diskus, mau dia 30 liter per menit, 60 liter per menit, ataupun 90 liter per menit, itu sama-sama mengeluarkan di atas 85% dosis. Di mana sebenarnya efektivitas dari obat ini akan masuk ke dalam saluran pernafasan sebanyak di atas 85%, itu sudah cukup untuk memberikan efek yang baik pada saluran pernafasan bagian bawah. Jadi artinya memang penelitian itu menunjukkan bahwa menggunakan diskus tidak perlu terlalu kuat, atau seandainya pada pasien-pasien yang memang tidak mampu untuk menghirup secara kuat, pada pasien anak dan pasien orang tua pada umumnya, itu bisa membantu untuk menggunakan diskus ini. Artinya untuk penggunaan anak dan orang tua, dia tidak perlu menghirup terlalu kuat untuk mendapatkan dosis yang maksimal masuk ke dalam saluran pernafasannya. Jadi mungkin demikian yang bisa saya jelaskan, Pak Iswanto. Ya, terima kasih, Dok. Terima Jadi, kasih, Pak. Diskus itu berarti lebih akurasi dosisnya lebih bagus, ya, Dok. Betul, Dokter. Kalau dari sisi convenient bagi pasien gimana, Dok? Kalau dari sisi convenient tadi, karena penggunaannya cuma 4 langkah, jadi buka, kokang, hisap, tutup, jadi cuma 4 langkah yang gampang, lebih gampang diajarkan kepada pasien. Dan ini pada pasien-pasien orang tua itu gampang sekali digunakan. Kalau di orang tua saja gampang, apalagi di orang-orang yang lebih muda, yang lebih harusnya lebih mampu menggunakan. Kalau dibandingkan dengan metered dose inhaler. Kalau metered dose inhaler harus ada koordinasi antara penekanan dan juga hisapan dari pasien. Itu agak lebih susah. Jadi kalau untuk diskus, karena dia 4 langkah mudah, jadi dia lebih gampang digunakan. Ya, terima kasih, Dok. Ini pertanyaan terakhir saya kira untuk Ibu Ika dari apoteker Erik Budiawan. Penggunaan terapi asma, misalnya ICS formoterol, bisa dipakai di step 3. Dan apakah ICS formoterol tersebut selalu digunakan setiap hari? Ya, tadi sudah disampaikan Dr. Weni juga, kalau yang namanya controller itu jauh lebih penting. Maka dia harus setiap hari. Kalau reliever ya pada saat terjadi serangan saja. Jadi sebenarnya itu tadi memang dengan menggunakan controller yang rutin, mestinya tadi sudah disampaikan lebih farmakoekonomi gitu ya. Kalau tadi Dr. Weni bilang termasuk harus ke IGD, harus apa, saya mau nambahi. Itu malah jadi sakit, nggak bisa bekerja. Kalau yang bekerja cash in hand langsung dapat uang, kerasa banget gitu ya. Dengan merupakan controller, dia pasti akan kerasa banget gitu ya, karena nggak dapat hasil. Maka controller itu harus rutin, dan itu malah yang harus ditekankan gitu ya, Dok ya, karena mesti pasien sering lupa, karena memang efeknya tidak secepat pada yang reliever, tetapi itu malah yang jauh harus lebih frequent gitu ya, harus rutin, sabar. Nah itu tadi, jadi harus patuh. Itu Pak Is. Terima kasih Ibu Ika. Ini juga mungkin pertanyaan terakhir untuk Dr. Weni. Dari apoteker Diantika Luhuri Nurfa. Terapi asma dengan ICS laba dan atau SABA maksimal berapa lama, Dok? Apa seumur hidup pasien? Apa bisa pasien asma lepas sama sekali dari terapi asma
atau bisa dikatakan sembuh? Iya, terima kasih Pak. Dikatakan sembuh mungkin tidak. Jadi asma itu bukan penyakit yang bisa sembuh, tapi penyakit yang bisa kita kontrol. Jadi dengan menggunakan controller, yang tadinya dia menggunakan controller, kalau di terapi asma ini, dia kan pakai menggunakan step up dan step down, atau jenjang naik dan jenjang turun. Kalau seandainya dengan dosis yang saat ini digunakan, dia sudah terkontrol selama lebih dari 3-6 bulan, itu bisa diturunkan dosisnya. Kalau sudah diturunkan dosisnya, dipantau lagi 3-6 bulan. Kalau memang masih terkontrol, bisa saja dia dilepaskan ICS-nya. Jadi sama sekali tidak menggunakan ICS lagi, tidak menggunakan pengontrol lagi, hanya menggunakan SABA inhalasi sebagai pelega kalau seandainya terjadi serangan. Jadi mungkin nggak dia lepas ICS? Mungkin. Kalau dia benar-benar terkontrol dengan baik. Jadi kuncinya di sini adalah menggunakan ICS setiap hari selama berapa lama itu bergantung kepada pasien, masing-masing pasien, karena kontrol asma ini bergantung berat kepada kondisi dari pasien. Jadi apakah pasiennya patuh terhadap pengobatannya, penggunaan teknik inhalasinya seperti apa, keadaan di rumahnya seperti apa, seperti tadi kata Bu Ika, pencetusnya tuh apa, itu yang paling penting, itu yang harus dihindari. Jadi dari semua pencetus-pencetus yang ada ini yang harus sebenarnya dihindari. Jadi penggunaan obat pun kalau seandainya sudah teratur dan segala macam, kenapa kok saya masih belum terkontrol juga ya? Ternyata dia tidak menghindari pencetus. Contohnya misalnya debu di rumah ataupun pelihara kucing. Misalnya dia alergi dengan bulu kucing, tapi kucingnya tidak dilepaskan karena takut nanti kasihan kucingnya nggak ada yang nemenin lagi gitu misalnya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kontrol dari pasien ini. Jadi yang paling penting adalah pakai pengontrol dengan baik, teratur. Kalau seandainya memang dia sudah terkontrol, ada kemungkinan pengontrol ini bisa dilepas. Jadi berhenti sama sekali tidak menggunakan pengontrol, dia hanya menggunakan pelega sekali-sekali saja. Begitu Pak Is. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Dr. Weni. Sejawat semuanya, para peserta webinar yang saya hormati, saya kira diskusi yang sangat menarik, ya. Banyak sekali tadi pertanyaan yang kita diskusikan di sore hari ini dari dua pemateri yang juga luar biasa. Sebelum kita akhiri, saya ingin kepada kedua pemateri untuk bisa menyampaikan take home message kepada para peserta semuanya. Kita mulai dari apoteker Dr. Ika Puspitasari. Monggo Ibu Ika. Terima kasih Pak. Take home message yang perlu kita sampaikan satu kepada seorang apoteker untuk bisa membantu pasien dan keluarganya adalah satu tadi. Cobalah untuk menempatkan diri kita sebagai pasien dan keluarganya, sehingga kita akan menyampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi itu dengan bahasa yang mereka pahami. Mereka mudah untuk melakukan, itu yang paling penting. Yang penting lagi adalah tadi keseimbangan antara menghindari pencetus dan dengan kepatuhan dalam menggunakan controller. Itu yang jauh lebih penting. Tetapi jangan lupa, kemanapun seorang pasien asma ini pergi, jangan lupa tetap membawa reliever dan juga controller. Itu yang selalu saya bawakan buat anak-anak dan suami saya. Karena ya dok ya, siapa tahu kan nggak tahu pencetusnya ada di mana. Kita sudah berusaha menghindari, tetapi ternyata di pesawat kadang-kadang tiba-tiba kedinginan ternyata juga muncul misalnya. Itu Pak Is, jadi tempatkanlah diri kita itu sebagai pasien dan keluarganya. Jangan mengajari mereka dengan bahasa-bahasa medis yang cukup sulit dimengerti, caranya rumit gitu ya. Itu yang jauh lebih penting. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Ibu Ika. Kepada Dr. Weni, monggo bisa menyampaikan take home message-nya untuk teman-teman kita, para peserta webinar ini. Ya, terima kasih Pak Is. Jadi yang penting adalah kembali lagi kita ingatkan kepada pasien bahwa asma itu yang mendasari adalah peradangan saluran pernafasan bagian bawah. Karena peradangan, jadi perlu anti radang. Anti radangnya itu adalah ICS, inhaled corticosteroid. Jadi inhaled corticosteroid ini perlu digunakan jangka panjang. Nah, di GSK kita punya serotype. Teman-teman, Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan bahwa
Seretide ini bisa membantu pasien untuk mengontrol gejalanya sampai 80%, lalu dia bisa dihantarkan dengan diskus. Diskus ini cukup gampang digunakan dan efek lebih menghantarkan dosis dengan konsisten setiap kali hisapannya, dan juga tidak lihat kekuatan hisapan dari pasien. Jadi mau kekuatan hisapan pasien berapapun itu bisa menghantarkan dosis yang lebih konsisten. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak Iswanto. Baik, Bapak Ibu semuanya, sejawat peserta webinar IAI ke-50 yang kami cintai. Jadi rasa-rasanya dari siang tadi sampai sore hari ini kita sudah mendiskusikan yang cukup banyak ya tentang asma ini. Baik yang pertama dari Ibu Ika tentang bagaimana peran seorang apoteker dalam penata laksanaan asma, dan Dr. Weni tadi tentang bagaimana menciptakan efisiensi ya dalam perbandingan biaya pengobatan obat pengontrol asma di sektor JKN. Jadi tadi saya lihat juga sudah sangat jelas sekali tahapannya, prosesnya, hasil penelitiannya juga sudah sangat terlihat bagaimana tadi perbandingannya juga tampak nyata. Saya kira kita bisa akhiri webinar kita yang ke-50 ini. Jangan lupa nanti sebelum berakhir ini ya webinar kita ini, setelah berakhirnya webinar ini, silahkan teman-teman semua untuk melakukan post test yang tersedia di bisa dilihat di apoteker.or.id. Silahkan nanti untuk bisa mengisi post testnya di sana, dan post test ini terbuka untuk selama 3 hari. Kalau Anda gagal yang pertama, Anda masih punya kesempatan 3 kali untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada. Saya kira itu. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, tetap kita jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Terus kita tetap sehat dalam era COVID pandemi sekarang ini. Terima kasih. Saya kira kita akhirin webinar kita ke-50 pada sore hari ini. Kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang luar biasa yang telah membagikan ilmunya dan sangat bermanfaat bagi kami semua. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara secara baik pada siang hari ini. Sejawat apoteker, kami persilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan mengerjakan post test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawaban pertanyaan sampai dengan 80. Jika belum mencapai batas minimal, silakan ulangi lagi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Tunggu penyaluran SKP-nya. Jika telah disalurkan, klaim SKP dan klik tombol klaim SKP. Penyaluran dilakukan setelah post test ditutup dan selama 3 hari ke depan. Dengan berakhirnya seminar online kita yang ke-50, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Tetaplah belajar untuk meningkatkan kompetensi diri, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi secara baik kepada masyarakat, dan tetap menggunakan sistem informasi apoteker Indonesia. Dan sampai berjumpa di seminar online berikutnya. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh